Oksigen banyak, paru-parunya mampet, bisa. Makanya kalau orang-orang maka dulu terjadi berbincang antara Ibnu Taimiyah dan sama Mu'tazilah Sakandar, ini ahli fikih sama ahli tasawuf. Ibnu Sakandar ini awalnya ahli fikih Pak, awalnya fikih, tapi lama-lama dia mempelajari sekali bulan, itu dia dalam tasawuf. Dia bilang begini, kalau kata manusia yang selalu mengandalkan amal, maka dia akan tersesat. Maka dia akan malas bertobat. Kenapa? Karena dia pikir seluruh masa yang dilakukan akan tertutup dengan amalnya. Apa-apa mabok dikit, tunggu sholat selesai. Tuh, apa-apa nih, kita gua ambil dulu selesai. Apa-apa buka dikit linknya, kita harus tutup. Cuci nih. Karena lu juga lotot gitu kan. Tuh, kalau ada gitu. Tapi kalau ada tasawuf nggak begitu. Ada tasawuf. Kenapa? Ada hukum-hukum yang tidak bisa dijelaskan dengan fikih. Contoh, di dalam berwudu, dalam ilmu fikih boleh nggak wudu dengan menggunakan air istiqmal, air mustakmal. Apa air mustakmal? Bekas. Air yang bekas atau air terkena percikan wudu. Di dalam madzhab itu nggak boleh. Makanya kalau di madzhab itu nggak boleh air kalau kurang dari 20 dicampur gitu, tuh nggak boleh. Harus pakai apa tuh kalau orang kampung? Pakai padasan kan? Air yang ngalir. Coba tanya, dalilnya ada nggak? Di Quran nggak ada. Di Quran ada nggak? Ada. Di hadis? Di hadis ada nggak? Ngaji dikit. Di hadis nggak ada. Ini fatwa ijtihad Imam Syafi'i. Jadi gini, gara-garanya kan Rasulullah bilang, ketika orang berwudu maka airnya itu, air yang bekas itu akan membawa dosa. Akan membawa dosa. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i sedang berwudu, Pak, di sebelahnya ada orang berwudu juga. Nah, ketika Imam Syafi'i sedang berwudu, dia bau busuk yang luar biasa. Bau busuk yang luar biasa. Ternyata bau busuk itu bersumber dari tetesan untuk orang yang di sebelahnya. Bersumber dari tetesan untuk orang yang di sebelahnya. Berarti airnya sudah najis. Kira-kira air yang sudah berubah seperti itu najis, boleh nggak digunakan dulu? Maka Imam Syafi'i itu dalam maksudnya air mustakmal boleh digunakan buat. Beda dalam madzhab Maliki dan madzhab Hanafi, masih boleh lagi. Nah, kalau kita mau ngaji ini, kita kan banyak paham Pak, perbedaan itu paham. Maka kadang-kadang orang kalau nggak ada hadis, nggak ada hadis selesai gitu. Padahal hadis itu kan banyak. Kita akan lihat. Ini sebagai contoh kecil ya. Ada hukum-hukum yang memang tidak bisa yang tidak diambil dari hadis, tapi dari ijtihad fatwa para mustahid mutlak, para alim ulama. Jangan mana aja kita nantinya. Kalau yang gini jadi kemana-mana ya. Ya beginilah karena kalau ngaji itu jadi melebar. Memang nggak apa-apa sih, buat apa? Buat lumayan. Nah, di akhirat nanti ada orang-orang yang dikasih buku dengan tangan kanan. Kenapa? Karena dia banyak catatan ibadahnya, banyak pahalanya. Sama kalau kita dikasih kehormatan, ya. Kita kalau wisuda gitu kan, sudah naik dikasih jasa tangan. Nah, terus tiap itu toga gitu ya. Sebenarnya begitu tuh bukan tempat selamat, sumpahin mereka nganggur. Jadi pindah status, di sini mahasiswa, di sini pengangguran gitu kan. Begitu dapat wisuda dipindahin kan, nganggur, pindah status jadi nganggur. Lumayan. Ya jadi itulah sama ketika kita menerima penghargaan tuh menggunakan tangan kanan, karena kanan disimbolkan dengan kebaikan. Ya. Nah kemudian juga orang-orang yang dikasih kita dengan tangan kanan
nanti sama Allah dikumpulkan bersama para saudaranya, ya. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Itu ya. Oh bukan. Yang mana masih? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia dikembalikan kepada keluarganya. Kepada keluarganya masrura dengan mudah, dengan gembira. Kita sudah bahas kemarin bahwa di dalam surat apa kemarin Siti Aisyah membacakan di dalam surat At ayat 21 bahwa nanti orang-orang yang beriman dan anak keturunannya, dzurriyyahnya yang beriman pula nanti akan dikumpulkan, akan digabungkan bersama oleh Allah bersama para keluarganya. Kita kumpul lagi Pak nanti tuh sama bapak kita, sama kakek kita, ya. Kumpul, jangan sampai nanti kita nggak kumpul sama anak-anak kita. Loh, anak gue kemana sih? Nggak ada apa sih? Ternyata imannya lepas, cucu-cucu kita. Maka inilah pentingnya kenapa kita nikah itu harus seiman. Jangan sampai walaupun banyak pendapat mengatakan boleh bla 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 terserah deh. Kalau berdasarkan ayat ini, Allah mengumpulkan nanti kita bersama anak keturunan kita ke atas dan ke bawah itu yang seiman. Kita nggak tahu. Yang kita keturunan, wah pengetahuan dapat pahami keturunan, wah keturunan sahabat gitu. Wah siapa Utsman bin Affan bisa jadi, bisa aja. Jadi. Makanya pentingnya kita jaga anak-anak kita, ya. Istri kita, istri kita satu aja, jangan jadi istri, kebanyakan istri. Ya, kita jaga itu. Kenapa? Karena kata Allah, walladzina amanu wa tabi'ahum dzurriyyatahum biimanin fa alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alhaqna min qablihim syai'. Dan orang-orang beriman, kata Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 1. Kemudian pengikut-pengikut dari keturunan mereka beriman pula, anak cucu cicit, maka nanti alhaqna bihim, kami akan kumpulkan mereka bersama keluarga mereka, anak keluarga mereka, wa ma alhaqnahum min amalihim syai', dan hal itu tidak mengurangi pahala di antara mereka. Bukan berarti anak kita nih, kita misalkan dapat rapotnya 10 anak, kita dapat 3, nanti pahala kita kurang, enggak, tanpa mengurangi. Justru bisa jadi nanti akan naik kelas. Kita kemarin kan ada seseorang naik pesawat kelas ekonomi kan gitu. Ketika tiba-tiba keluarganya datang yang pada Pak, Bapak pindah kemana? Kelas bisnis. Oh enggak, orang tiket saya ekonomi kok, Bapak pindah ke bisnis enggak mau. Tiket saya ekonomi, nggak mau saya ke bisnis. Tetap dipasangnya ke bisnis, ternyata yang nyuruh anaknya adalah pilotnya. Naik kelas tuh. Kenapa? Karena derajat si anak. Sama kita juga tuh, ya. Ketika nanti kita misalnya Pak Haji, apa surga kita kelas bawah. Namun kalau kita punya celengan, punya anak yang meninggal waktu masih kecil, kan gitu kan? Dosanya belum ada. Ya, jadi nanti kita naik kelas yang tadinya kalau kata kita rumah subsidi naiknya ke gratis itu banget ya. Di rumah subsidi pindahnya ke ke 25. Tapi mungkin nggak? Lah mungkin aja Pak. Mungkin apa sih yang buat Allah? Atau kebalikan? Paham lagi uncang-uncang kaki, renang semuanya gitu kan? Anak yang seru bocor 3 kali. Sini tong. Tidak. Karena apa? Maulah apa? Karena apa? Hormatan orang tua. Dan insyaallah mudah-mudahan teman-teman kita menjadi orang yang soleh yang bisa membantu kita, memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ayat berikutnya. Wa amma man utiya